Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube di HP Android ya. Nah, untuk membuat thumbnail ini caranya sangat mudah. Kalian tidak perlu bingung. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang bernama Canva Design aja ya. Yang menurut saya aplikasi ini aplikasi yang paling mudah, aplikasi desain yang paling mudah. Kalian bisa download dulu di Play Store. Canva ini ukurannya kalau nggak salah sekitar 11 MB teman-teman, jadi sangat kecil ya. Kemudian kita buka, kebetulan di sini saya sudah download. Kita langsung buka saja. Tampilan awal dari aplikasi Canva, tentunya di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail, kalian juga bisa membuat desain yang lain. Misalnya poster, kemudian logo, dokumen, resume, dan lain-lain. Nah, karena di sini saya ingin membuat thumbnail, kita bahas yang thumbnail dulu ya. Caranya untuk thumbnail, kalian masuk ke pencarian, cari saja thumbnail ya. Yang paling mudah. Kemudian nanti akan keluar seperti ini, template-template seperti ini yang bisa kita gunakan ya. Perlu kalian ketahui, tidak semua thumbnail template ini yang kita gunakan itu gratis ya. Seperti yang ada logo pro-nya ini berbayar. Jadi kalian harus upgrade aplikasi Canva kalian ke Canva Pro. Tapi kalau kalian mau coba pakai gratisan seperti saya juga bisa ya. Caranya cari tempat thumbnail dulu, misalnya ini saya pakai ini. Kita masuk ke menu pengeditan. Nah, ini kan gratis ya. Nah, misal di sini kita pakai apa ya, kita bahas mengenai background. Ketika ganti gimana, klik background, ganti seperti itu teman-teman. Ini kalian harus siapkan caranya dulu ya. Nah, ini saya nggak ada foto mana, foto apa ya, nggak ada foto teman-teman. Ini foto terserah ya. Nah, untuk ini juga kalian bisa ganti tulisannya, misalnya misteri gudang garam gitu ya. Ini cuma contoh teman-teman. Kemudian ini juga bisa ganti. Ini kalau efek-efek percik ini kan kayak efek-efek shadow atau keburaman gitu ya. Carinya di mana, kalian bisa masuk ke bagian elemen, kemudian kalian masuk ke bagian grafis ya. Di sini banyak banget efek-efek keburamannya. Kalau enggak, misalnya tombol subscribe nih, tombol subscribe, kalau kalian dikasih tombol subscribe juga bisa. Caranya ini ukurannya dikecilkan dulu, kemudian geser sesuai keinginan kalian. Misalnya di bagian sini ya. Waduh, ini kok kecil banget ya. Nah, misalnya di bagian sini atau mungkin di bagian mana gitu, sesuaikan sendiri. Itu untuk tombol subscribe-nya ya. Kemudian elemen yang lain juga masih banyak. Misalnya kalian ingin menambahkan stiker ya, stiker like, comment, subscribe, ini banyak banget teman-teman. Nah ini yang gradasi yang tadi, yang efek keburaman juga ada. Nah, itu untuk menambahkan efek ya, dan juga teks kecil-kecil atau stiker kecil-kecil. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks lagi ketika kalian kurang dan teksnya ingin kalian tambahkan. Kalian bisa masuk ke bagian teks, cari dulu template-nya ya. Nih, template-template yang gratis seperti ini, yang ada logonya. Tentu saja yang logo pro ini tentu saja berbayar ya. Jadi kalian harus cari yang tidak ada logo pro-nya. Kemudian di sini klik misalnya ini
kemudian ini tulis sesuai keinginan kalian gitu teman-teman ya. Karena di sini saya tidak ingin menambahkan apa-apa, ini cuma contoh soalnya ya. Nah seperti itu. Untuk bagian galeri ini apa ya, ini kalau kita ingin menambahkan elemen dari galeri kita dan lain-lainnya. Kalau tulisannya mau diganti warna jelas bisa, klik kemudian pokoknya klik tulisan ganti warna. Ini pengaturannya di bagian bawah ini ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah selesai mengedit dan kemudian ingin menyimpannya, saya memiliki dua cara teman-teman. Tentunya caranya hampir sama tapi fungsinya berbeda. Cara yang pertama, kalian tinggal klik ikon unduh. Ini desain kita nanti akan tersimpan langsung ke dalam galeri ya. Itu untuk cara yang pertama, sangat mudah. Cara kedua, lewat ikon sebelahnya, tanda panah yang ke atas, kemudian klik unduh. Perbedaannya di sini kalian bisa pilih jenis file ya. Jadi kalau ingin dijadikan file PDF, PNG maupun JPG juga bisa di sini. Untuk SVG ini untuk Canva Pro ya. Kalau Canva-nya masih Canva biasa tidak bisa. Misal tak jadikan PDF, kemudian kita klik centang ini, jangan lupa klik unduh. Nanti desain kita akan tersimpan ke dalam HP kita dalam bentuk file PDF. Oke. Jadi seperti itu untuk cara membuat thumbnail YouTube di HP Android. Untuk video kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube di HP Android ya. Nah, untuk membuat thumbnail ini caranya sangat mudah, kalian tidak perlu bingung. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang bernama Canva Design aja ya. Yang menurut saya aplikasi ini aplikasi yang paling mudah, aplikasi desain yang paling mudah. Kalian bisa download dulu di Play Store. Canva ini ukurannya kalau nggak salah sekitar 11 MB teman-teman, jadi sangat kecil ya. Kemudian kita buka, kebetulan di sini saya sudah download, kita langsung buka saja. Tampilan awal dari aplikasi Canva, tentunya di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail, kalian juga bisa membuat desain yang lain, misalnya poster, kemudian logo, dokumen, resume, dan lain-lain. Nah, karena di sini saya ingin membuat thumbnail, kita bahas yang thumbnail dulu ya. Caranya untuk thumbnail, kalian masuk ke pencarian, cari saja thumbnail ya, yang paling mudah. Kemudian nanti akan keluar seperti ini, template-template seperti ini yang bisa kita gunakannya. Perlu kalian ketahui, tidak semua thumbnail template ini yang kita gunakan itu gratis ya. Seperti yang ada logo pro-nya ini berbayar. Jadi kalian harus upgrade aplikasi Canva kalian ke Canva Pro. Tapi kalau kalian mau coba pakai gratisan seperti saya juga bisa ya. Caranya cari thumbnail dulu, misalnya ini saya pakai ini. Kita masuk ke menu pengeditan. Ini kan gratis ya. Nah, misal di sini kita pakai apa ya? Kita bahas mengenai background. Ketika ganti gimana? Klik background, ganti. Seperti itu teman-teman. Ini kalian harus siapkan caranya dulu ya. Nah, ini saya nggak ada foto nih. Foto apa ya? Gak ada foto teman-teman. Ini foto terserah ya. Nah,
Untuk ini juga kalian bisa ganti tulisannya, misalnya misteri gudang garam gitu ya. Ini cuma contoh teman-teman. Kemudian ini juga bisa ganti. Ini kalau efek-efek percik ini kan kayak efek-efek shadow atau keburaman gitu ya. Carinya di mana kalian bisa masuk ke bagian elemen, kemudian kalian masuk ke bagian grafis ya. Di sini banyak banget efek-efek keburamannya. Enggak, misalnya tombol subscribe nih, tombol subscribe, kalau kalian dikasih tombol subscribe juga bisa. Caranya ini ukurannya dikecilkan dulu, kemudian geser sesuai keinginan kalian, misalnya di bagian sini ya. Waduh, ini kecil banget ya. Nah, misalnya di bagian sini atau mungkin di bagian mana gitu, sesuaikan sendiri itu untuk tombol subscribe nya ya. Kemudian elemen yang lain juga masih banyak, misalnya kalian ingin menambahkan stiker ya, stiker like, comment, subscribe, ini banyak banget teman-teman. Nah ini yang gradasi yang tadi, yang efek keburaman juga ada. Nah itu untuk menambahkan efek ya, dan juga teks kecil-kecil atau stiker kecil-kecil. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks lagi ketika kalian kurang dan teksnya ingin kalian tambahkan. Kalian bisa masuk ke bagian teks, cari dulu template-nya ya. Nih template yang gratis seperti ini, yang ada logonya. Tentu saja yang logo Pro ini tentu saja berbayar ya, jadi kalian harus cari yang tidak ada logo Pro-nya. Kemudian di sini klik misalnya ini, kemudian ini tulis sesuai keinginan kalian gitu teman-teman ya. Nah karena di sini saya tidak ingin menambahkan apa-apa, ini cuma contoh misalnya ya. Nah seperti itu. Untuk bagian galeri ini apa ya, ini kalau kita ingin menambahkan elemen dari galeri kita dan lain-lainnya. Kalau tulisannya mau diganti warna, jelas bisa, klik kemudian pokoknya klik tulisan, ganti warna. Ini pengaturannya di bagian bawah ini ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah selesai mengedit dan kemudian ingin menyimpannya, saya memiliki dua cara teman-teman. Tentunya caranya hampir sama tapi fungsinya berbeda. Cara yang pertama, kalian tinggal klik ikon unduh. Ini desain kita nanti akan tersimpan langsung ke dalam galeri ya. Itu untuk cara yang pertama, sangat mudah. Cara kedua, lewat ikon sebelahnya, tanda panah yang ke atas, kemudian klik unduh. Perbedaannya di sini kalian bisa pilih jenis file ya. Jadi kalau ingin dijadikan file PDF, PNG maupun JPG juga bisa di sini. Untuk SVG ini untuk Canva Pro ya. Kalau Canva-nya masih Canva biasa tidak bisa. Misal tak jadikan PDF, kemudian kita klik centang ini, jangan lupa klik unduh. Nanti desain kita akan tersimpan ke dalam HP kita dalam bentuk file PDF. Oke. Jadi seperti itu untuk cara membuat thumbnail YouTube di HP Android. Untuk video kali ini sekian dulu, semoga bermanfaat teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube di HP Android ya. Nah, untuk membuat thumbnail ini caranya sangat mudah. Kalian tidak perlu bingung. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang bernama Canva Design aja ya. Yang menurut saya aplikasi ini aplikasi yang paling mudah
aplikasi desain yang paling mudah. Kalian bisa download dulu di Play Store. Canva ini ukurannya kalau nggak salah sekitar 11 MB teman-teman, jadi sangat kecil ya. Kemudian kita buka, kebetulan di sini saya sudah download, kita langsung buka saja. Tampilan awal dari aplikasi Canva, tentunya di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail, kalian juga bisa membuat desain yang lain, misalnya poster, kemudian logo, dokumen, resume, dan lain-lain. Nah, karena di sini saya ingin membuat thumbnail, kita bahas yang thumbnail dulu ya. Caranya untuk thumbnail, kalian masuk ke pencarian, cari saja thumbnail ya, yang paling mudah. Kemudian nanti akan keluar seperti ini, template-template seperti ini yang bisa kita gunakannya. Perlu kalian ketahui, tidak semua thumbnail template ini yang kita gunakan itu gratis ya. Seperti yang ada logo Pro nya ini berbayar. Jadi kalian harus upgrade aplikasi Canva kalian ke Canva Pro. Tapi kalau kalian mau coba pakai gratisan seperti saya juga bisa ya. Caranya cari thumbnail dulu, misalnya ini saya pakai ini. Kita masuk ke menu pengeditan. Ini kan gratis ya. Nah, misal di sini kita pakai apa ya? Kita bahas mengenai background. Ketika ganti gimana? Klik background, ganti. Seperti itu teman-teman. Ini kalian harus siapkan caranya dulu ya. Nah, ini saya nggak ada foto nih. Apa ya, ada foto teman-teman. Ini foto terserah ya. Nah, untuk ini juga kalian bisa ganti tulisannya, misalnya misteri gudang garam gitu ya. Ini cuma contoh teman-teman. Kemudian ini juga bisa ganti. Ini kalau efek-efek percik ini kan kayak efek-efek shadow atau keburaman gitu ya. Carinya di mana? Kalian bisa masuk ke bagian elemen, kemudian kalian masuk ke bagian grafis ya. Di sini banyak banget efek-efek keburamannya. Enggak, misalnya tombol subscribe nih, tombol subscribe, kalau kalian ingin dikasih tombol subscribe juga bisa. Caranya ini ukurannya dikecilkan dulu, kemudian geser sesuai keinginan kalian, misalnya di bagian sini ya. Waduh, ini kecil banget ya. Misalnya di bagian sini atau mungkin di bagian mana gitu, sesuaikan sendiri itu untuk tombol subscribe nya ya. Kemudian elemen yang lain juga masih banyak, misalnya kalian ingin menambahkan stiker ya, stiker like, comment, subscribe, ini banyak banget teman-teman. Nah ini yang gradasi yang tadi, yang efek keburaman juga ada. Nah, itu untuk menambahkan efek ya, dan juga teks kecil-kecil atau stiker kecil-kecil. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks lagi ketika kalian
kurang dan teksnya ingin kalian tambahkan, kalian bisa masuk ke bagian teks, cari dulu template-nya ya. Nih template-template yang gratis seperti ini, yang ada logonya tentu saja, yang logo pro ini tentu saja berbayar ya, jadi kalian harus cari yang tidak ada logo pro nya. Kemudian di sini klik misalnya ini, kemudian ini tulis sesuai keinginan kalian gitu teman-teman. Dan karena di sini saya tidak ingin menambahkan apa-apa, ini cuma contoh soalnya ya. Nah seperti itu. Untuk bagian galeri ini apa ya, ini kalau kita ingin menambahkan elemen dari galeri kita dan lain-lainnya. Kalau tulisannya mau diganti warna jelas bisa, klik kemudian pokoknya klik tulisan ganti warna, ini pengaturannya di bagian bawah ini ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah selesai mengedit dan kemudian ingin menyimpannya, saya memiliki dua cara teman-teman. Tentunya caranya hampir sama tapi fungsinya berbeda. Cara yang pertama, kalian tinggal klik ikon unduh. Ini desain kita nanti akan tersimpan langsung ke dalam galeri ya. Itu untuk cara yang pertama, sangat mudah. Cara kedua, lewat ikon sebelahnya, tanda panah yang ke atas, kemudian klik unduh. Perbedaannya di sini kalian bisa pilih jenis file ya. Jadi kalau ingin dijadikan file PDF, PNG maupun JPG juga bisa di sini. Untuk SVG ini untuk Canva Pro ya. Kalau Canva-nya masih Canva biasa tidak bisa. Misal tak jadikan PDF, kemudian kita klik centang ini, jangan lupa klik unduh. Nanti desain kita akan tersimpan ke dalam HP kita dalam bentuk file PDF. Oke. Jadi seperti itu untuk cara membuat thumbnail YouTube di HP Android. Untuk video kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube di HP Android ya. Nah, untuk membuat thumbnail ini caranya sangat mudah. Kalian tidak perlu bingung. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang bernama Canva Design aja ya. Yang menurut saya aplikasi ini aplikasi yang paling mudah, aplikasi desain yang paling mudah. Kalian bisa download dulu di Play Store. Canva ini ukurannya kalau nggak salah sekitar 11 MB teman-teman, jadi sangat kecil ya. Kemudian kita buka, kebetulan di sini saya sudah download, kita langsung buka saja. Tampilan awal dari aplikasi Canva, tentunya di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail, kalian juga bisa membuat desain yang lain, misalnya poster, kemudian logo, dokumen, resume, dan lain-lain. Nah, karena di sini saya ingin membuat thumbnail, kita bahas yang thumbnail dulu ya. Caranya untuk thumbnail, kalian masuk ke pencarian, cari saja thumbnail ya. Yang paling mudah
Kemudian nanti akan keluar seperti ini, template-template seperti ini yang bisa kita gunakan ya. Perlu kalian ketahui tidak semua thumbnail template ini yang kita gunakan itu gratis ya. Seperti yang ada logo pro-nya ini berbayar. Jadi kalian harus upgrade aplikasi Canva kalian ke Canva Pro. Tapi kalau kalian mau coba pakai gratisan seperti saya juga bisa ya. Caranya cari thumbnail dulu, misalnya ini saya pakai ini. Kita masuk ke menu pengeditan. Ini kan gratis ya. Nah, misal di sini kita pakai apa ya? Kita bahas mengenai background. Ketika ganti gimana? Klik background, ganti. Seperti itu teman-teman. Ini kalian harus siapkan caranya dulu ya. Nah, ini saya nggak ada foto mana? Atau apa ya? Nggak ada foto teman-teman. Ini foto terserah ya. Nah, untuk ini juga kalian bisa ganti tulisannya. Misalnya misteri gudang garam gitu ya. Ini cuma contoh teman-teman. Kemudian ini juga bisa ganti. Ini kalau efek-efek percik ini kan kayak efek-efek shadow atau keburawan gitu ya. Carinya di mana? Kalian bisa masuk ke bagian elemen, kemudian kalian masuk ke bagian grafis ya. Di sini banyak banget efek-efek keburawannya. Enggak, misalnya tombol subscribe nih, tombol subscribe, kalau kalian dikasih tombol subscribe juga bisa. Caranya ini ukurannya dikecilkan dulu, kemudian geser sesuai keinginan kalian. Misalnya di bagian sini ya. Waduh, ini kok kecil banget ya. Misalnya di bagian sini atau mungkin di bagian mana gitu, sesuaikan sendiri itu untuk tombol subscribe-nya ya. Kemudian elemen yang lain juga masih banyak. Misalnya kalian ingin menambahkan stiker ya, stiker like, comment, subscribe, ini banyak banget teman-teman. Nah ini yang gradasi yang tadi, yang efek keburaman juga ada. Nah itu untuk menambahkan efek ya, dan juga teks kecil-kecil atau stiker kecil-kecil. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks lagi ketika kalian kurang dan teksnya ingin kalian tambahkan. Kalian bisa masuk ke bagian teks, cari dulu template-nya ya. Nih template-template yang gratis seperti ini, yang ada logonya tentu saja, yang logo pro ini tentu saja berbayar ya. Jadi kalian harus cari yang tidak ada logo pro-nya. Kemudian di sini klik misalnya ini, kemudian ini tulis sesuai keinginan kalian gitu teman-teman ya. Karena di sini saya tidak ingin menambahkan apa-apa,
ini cuma contoh soalnya ya. Nah seperti itu. Untuk bagian galeri ini apa ya, ini kalau kita ingin menambahkan elemen dari galeri kita dan lain-lainnya. Kalau tulisannya mau diganti warna, jelas bisa, klik kemudian pokoknya klik tulisan ganti warna. Ini pengaturannya di bagian bawah ini ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah selesai mengedit dan kemudian ingin menyimpannya, saya memiliki dua cara teman-teman. Tentunya caranya hampir sama tapi fungsinya berbeda. Cara yang pertama, kalian tinggal klik ikon unduh. Ini desain kita nanti akan tersimpan langsung ke dalam galeri ya. Itu untuk cara yang pertama, sangat mudah. Cara kedua, lewat ikon sebelahnya, tanda panah yang ke atas, kemudian klik unduh. Perbedaannya di sini kalian bisa pilih jenis file ya. Jadi kalau ingin dijadikan file PDF, PNG maupun JPG juga bisa di sini. Untuk SVG ini untuk Canva Pro ya. Kalau Canva-nya masih Canva biasa tidak bisa. Misal tak jadikan PDF, kemudian kita klik centang ini, jangan lupa klik unduh. Nanti desain kita akan tersimpan ke dalam HP kita dalam bentuk file PDF. Oke. Jadi seperti itu untuk cara membuat thumbnail YouTube di HP Android. Untuk video kali ini sekian dulu, semoga bermanfaat teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube di HP Android ya. Nah, untuk membuat thumbnail ini caranya sangat mudah, kalian tidak perlu bingung. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang bernama Canva Design aja ya. Yang menurut saya aplikasi ini aplikasi yang paling mudah, aplikasi desain yang paling mudah. Kalian bisa download dulu di Play Store. Canva ini ukurannya kalau nggak salah sekitar 11 MB teman-teman. Jadi sangat kecil ya. Kemudian kita buka, kebetulan di sini saya sudah download. Kita langsung buka saja. Tampilan awal dari aplikasi Canva, tentunya di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail, kalian juga bisa membuat desain yang lain. Misalnya poster, kemudian logo, dokumen, resume, dan lain-lain. Nah, karena di sini saya ingin membuat thumbnail, kita bahas yang thumbnail dulu ya. Caranya untuk thumbnail, kalian masuk ke pencarian, cari saja thumbnail ya. Yang paling mudah
Kemudian nanti akan keluar seperti ini, template-template seperti ini yang bisa kita gunakannya. Perlu kalian ketahui, tidak semua thumbnail template ini yang kita gunakan itu gratis ya. Seperti yang ada logo pro-nya ini berbayar. Jadi kalian harus upgrade aplikasi Canva kalian ke Canva Pro. Tapi kalau kalian mau coba pakai gratisan seperti saya juga bisa ya. Caranya cari thumbnail dulu, misalnya ini saya pakai ini. Kita masuk ke menu pengeditan. Ini kan gratis ya. Nah, misal di sini kita pakai apa ya? Tidak pas mengenai background. Ketika ganti gimana? Klik background, ganti seperti itu teman-teman. Ini kalian harus siapkan caranya dulu ya. Nah, ini sih nggak ada foto mana, apa ya? Nggak ada foto teman-teman. Ini foto terserah ya. Nah, untuk ini juga kalian bisa ganti tulisannya. Misalnya misteri gudang garam gitu ya. Ini cuma contoh teman-teman. Kemudian ini juga bisa ganti. Ini kalau efek-efek persik ini kan kayak efek-efek shadow atau keburaman gitu ya. Carinya di mana kalian bisa masuk ke bagian elemen, kemudian kalian masuk ke bagian grafis ya. Di sini banyak banget efek-efek keburamannya. Enggak, misalnya tombol subscribe nih, tombol subscribe, kalau kalian ingin dikasih tombol subscribe juga bisa. Caranya ini ukurannya dikecilkan dulu, kemudian geser sesuai keinginan kalian. Misalnya di bagian sini ya. Waduh, ini kecil banget ya. Nah, misalnya di bagian sini atau mungkin di bagian mana gitu, sesuaikan sendiri. Itu untuk tombol subscribe-nya ya. Kemudian elemen yang lain juga masih banyak. Misalnya kalian ingin menambahkan stiker ya, stiker like, comment, subscribe, ini banyak banget teman-teman. Nah ini yang gradasi yang tadi, yang efek keburaman juga ada. Nah, itu untuk menambahkan efek ya, dan juga teks kecil-kecil atau stiker kecil-kecil. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks lagi ketika kalian kurang
dan teksnya ingin kalian tambahkan, kalian bisa masuk ke bagian teks, cari dulu template-nya ya. Nih template yang gratis seperti ini, yang ada logonya. Tentu saja yang logo Pro ini tentu saja berbayar ya, jadi kalian harus cari yang tidak ada logo Pro nya. Kemudian di sini klik misalnya ini, kemudian ini tulis sesuai keinginan kalian gitu teman-teman. Dan karena di sini saya tidak ingin menambahkan apa-apa, ini cuma contoh soalnya ya. Nah seperti itu. Untuk bagian galeri ini apa ya, ini kalau kita ingin menambahkan elemen dari galeri kita dan lain-lainnya. Kalau tulisannya mau diganti warna, jelas bisa, klik kemudian pokoknya klik tulisan, ganti warna. Ini pengaturannya di bagian bawah ini ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah selesai mengedit dan kemudian ingin menyimpannya, saya memiliki dua cara teman-teman. Tentunya caranya hampir sama tapi fungsinya berbeda. Cara yang pertama, kalian tinggal klik icon unduh. Ini desain kita nanti akan tersimpan langsung ke dalam galeri ya. Itu untuk cara yang pertama, sangat mudah. Cara kedua, lewat ikon sebelahnya, tanda panah yang ke atas, kemudian klik unduh. Perbedaannya di sini kalian bisa pilih jenis file ya. Jadi kalau ingin dijadikan file PDF, PNG maupun JPG juga bisa di sini. Untuk SVG ini untuk Canva Pro ya. Kalau Canva-nya masih Canva biasa tidak bisa. Misal tak jadikan PDF, kemudian kita klik centang ini, jangan lupa klik unduh. Nanti desain kita akan tersimpan ke dalam HP kita dalam bentuk file PDF. Oke. Jadi seperti itu untuk cara membuat thumbnail YouTube di HP Android. Untuk video kali ini sekian dulu, semoga bermanfaat teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube di HP Android ya. Nah, untuk membuat thumbnail ini caranya sangat mudah, kalian tidak perlu bingung. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang bernama Canva Design aja ya. Yang menurut saya aplikasi ini aplikasi yang paling mudah, aplikasi desain yang paling mudah. Kalian bisa download dulu di Play Store.
Canva ini ukurannya kalau nggak salah sekitar 11 MB teman-teman, jadi sangat kecil ya. Kemudian kita buka, kebetulan di sini saya sudah download, kita langsung buka saja. Tampilan awal dari aplikasi Canva, tentunya di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail, kalian juga bisa membuat desain yang lain, misalnya poster, kemudian logo, dokumen, resume, dan lain-lain. Nah, karena di sini saya ingin membuat thumbnail, kita bahas yang thumbnail dulu ya. Caranya untuk thumbnail, kalian masuk ke pencarian, cari saja thumbnail ya. Yang paling mudah. Kemudian nanti akan keluar seperti ini, template-template seperti ini yang bisa kita gunakannya. Perlu kalian ketahui, tidak semua thumbnail template ini yang bisa kita gunakan itu gratis ya. Seperti yang ada logo pro-nya ini berbayar, jadi kalian harus upgrade aplikasi Canva kalian ke Canva Pro. Tapi kalau kalian mau coba pakai gratis yang seperti saya juga bisa ya. Caranya cari thumbnail dulu, misalnya ini saya pakai ini. Kita masuk ke menu pengeditan. Nah, ini kan gratis ya. Nah, misal di sini kita pakai apa ya? Kita pas mengenai background, ketika ganti gimana, klik background, ganti seperti itu teman-teman. Ini kalian harus siapkan caranya dulu ya. Nah, ini saya nggak ada foto mana, foto apa ya? Nggak ada foto teman-teman. Ini foto terserah ya. Nah, untuk ini juga kalian bisa ganti tulisannya, misalnya misteri gudang garam gitu ya. Ini cuma contoh teman-teman.
Kemudian ini juga bisa ganti. Ini kalau efek-efek percik ini kan kayak efek-efek shadow atau keburaman gitu ya. Carinya di mana kalian bisa masuk ke bagian elemen, kemudian kalian masuk ke bagian grafis ya. Di sini banyak banget efek-efek keburamannya. Enggak, misalnya tombol subscribe nih, tombol subscribe, kalau kalian dikasih tombol subscribe juga bisa. Caranya ini ukurannya dikecilkan dulu, kemudian geser sesuai keinginan kalian. Misalnya di bagian sini ya. Waduh, ini kecil banget ya. Misalnya di bagian sini atau mungkin di bagian mana gitu, sesuaikan sendiri itu untuk tombol subscribe-nya ya. Kemudian elemen yang lain juga masih banyak. Misalnya kalian ingin menambahkan stiker ya, stiker like, komen, subscribe, ini banyak banget teman-teman. Nah ini yang gradasi yang tadi, yang efek keburaman juga ada. Nah itu untuk menambahkan efek ya, dan juga teks kecil-kecil atau stiker kecil-kecil. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks lagi ketika kalian kurang dan teksnya ingin kalian tambahkan. Kalian bisa masuk ke bagian teks, cari dulu template-nya ya. Nih template yang gratis seperti ini, yang ada logonya. Tentu saja yang logo pro ini tentu saja berbayar ya, jadi kalian harus cari yang tidak ada logo pro nya. Kemudian di sini klik misalnya ini, kemudian ini tulis sesuai keinginan kalian gitu teman-teman. Dan karena di sini saya tidak ingin menambahkan apa-apa, ini cuma contoh soalnya ya. Nah seperti itu. Untuk bagian galeri ini apa ya? Ini kalau kita ingin menambahkan elemen dari galeri kita dan lain-lainnya. Kalau tulisannya mau diganti warna, jelas bisa klik, kemudian pokoknya klik tulisan, ganti warna. Ini pengaturannya di bagian bawah ini ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah selesai mengedit dan kemudian ingin menyimpannya, saya memiliki dua cara teman-teman. Tentunya caranya
hampir sama tapi fungsinya berbeda. Cara yang pertama, kalian tinggal klik icon unduh. Ini desain kita nanti akan tersimpan langsung ke dalam galeri ya. Itu untuk cara yang pertama, sangat mudah. Cara kedua, lewat ikon sebelahnya, tanda panah yang ke atas, kemudian klik unduh. Perbedaannya di sini kalian bisa pilih jenis file ya. Jadi kalau ingin dijadikan file PDF, PNG maupun JPG juga bisa di sini. Untuk SVG ini untuk Canva Pro ya. Kalau Canva-nya masih Canva biasa tidak bisa. Misal tak jadikan PDF, kemudian kita klik centang ini, jangan lupa klik unduh. Nanti desain kita akan tersimpan ke dalam HP kita dalam bentuk file PDF. Oke. Jadi seperti itu untuk cara membuat thumbnail YouTube di HP Android. Untuk video kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat teman-teman. Karena di sini saya tidak ingin menambahkan apa-apa, ini cuma contoh misalnya ya. Nah seperti itu. Untuk bagian galeri ini apa ya? Ini kalau kita ingin menambahkan elemen dari galeri kita dan lain-lainnya. Kalau tulisannya mau diganti warna, jelas bisa klik, kemudian klik tulisan, ganti warna. Ini pengaturannya di bagian bawahnya seperti itu teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah selesai mengedit dan kemudian ingin menyimpannya, saya memiliki dua cara teman-teman. Tentunya caranya hampir sama tapi fungsinya berbeda. Cara yang pertama, kalian tinggal klik icon unduh. Ini desain kita nanti akan tersimpan langsung ke dalam galeri ya. Itu untuk cara yang pertama, sangat mudah. Cara kedua, lewat ikon sebelahnya, tanda panah yang ke atas, kemudian klik unduh. Perbedaannya di sini kalian bisa pilih jenis file ya. Jadi kalau ingin dijadikan file PDF, PNG maupun JPG juga bisa di sini. Untuk
SVG ini untuk Canva Pro. Kalau Canva-nya masih Canva biasa tidak bisa. Misalnya jadikan PDF, kemudian kita klik centang ini, jangan lupa klik unduh. Nanti desain kita akan tersimpan ke dalam HP kita dalam bentuk file PDF. Oke, jadi seperti itu untuk cara membuat thumbnail YouTube di HP Android. Untuk video kali ini sekian dulu, semoga bermanfaat teman-teman.